Oke, halo, ketemu lagi di Rakamen Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini dan jangan lupa subscribe video ini agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya yang berhubungan langsung dengan logam mulia atau emas. Oke, satu pertanyaan. Di mana Anda sejauh ini menyimpan emas berharga Anda itu? Apakah di dalam bantal, di dalam tempat tidur, atau misalkan ditanam di bawah tanah? Nah, semua hal bisa kita lakukan. Tapi yang paling rasional saat ini adalah yang pertama menyimpan di brankas yang ada di bank, tetapi kita harus membayar iuran atau sewa ruangan, box. Yang kedua adalah kita perlu yang namanya brankas. Oke, kalau misalkan sekarang kita membeli brankas, kemudian brankas itu dalam ukuran yang besar, nah seperti ini. Oke, berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh Anda semua untuk membeli brankas ini? Ya, sekitar 8-12 juta. Itu bisa untuk 10 gram logam mulia. Oke, yang kedua. Mungkin ini adalah pilihan yang kedua. Nah, ini brankas kecil. Oke, untuk brankas kecil ini kita bisa lihat. Ini portable. Kemudian kalau misalkan kita simpan di dalam kamar atau simpan di dalam ruangan, maka semua orang akan tahu bahwa ada barang berharga di dalamnya. Oke, makanya untuk logam mulia saya tidak menyarankan untuk hal ini. Mungkin ada pendapat yang berbeda, mohon di komen di bawah ini. Oke, nah sekarang apa yang akan dianjurkan oleh Rakamen ketika Anda memiliki logam mulia di rumah? Maka ini adalah solusi dari Rakamen. Ini adalah book safe. Oke, saya akan datangkan book safe ini ke hadapan saya sekarang. Ini dia. Oke, ini dia book safe-nya. Oke, kita bisa lihat untuk kemasan book safe ini mirip seperti buku. Ya, namanya juga book safe ya. Kemudian apa sih kelebihan dari book safe ini? Kita akan lihat selanjutnya berikut ini. Oke, kenapa harus memiliki brankas buku adalah mampu berkamuflase di tengah tumpukan buku, kemudian bisa menyimpan emas dan barang berharga lainnya dengan aman, kemudian memiliki bentuk unik sehingga orang lain tidak menduga bahwa ini adalah kotak penyimpanan, dan lapisan besi baja di dalam membuat brankas ini tahan api. Kemudian memiliki slot kunci di bagian dalam dan ada juga yang menggunakan tipe kunci kombinasi. Oke, nah itu dia kelebihan daripada book safe yang ada di hadapan saya ini. Tapi untuk membuktikan, mari kita lihat lebih dekat seperti apa book safe ini. Mari kita lihat selanjutnya. Oke, nah ini adalah dua jenis book safe yang saya punya saat ini. Oke, apa perbedaan dari kedua book safe ini? Kita akan bahas selanjutnya. Oke, dari belakang kita bisa lihat di sini dictionary, kemudian dari depan juga sama dictionary, kemudian samping-samping seperti halaman buku pada umumnya menyerupai ya, menyerupai. Kemudian ketika dibuka, ketika dibuka halaman pertama, nah di sini ada lubang kunci. Ada lubang kunci, kemudian ini terbuat dari baja yang tadi sudah disebutkan bahwa ini adalah tahan api. Besi baja yang tahan api. Dan ini ada kuncinya.
dengan kata lain, untuk brankas ini kita perlu anak kunci ketika membukanya. Dan anak kunci ini harus disimpan terpisah di tempat yang aman. Oke, ketika dibuka, jadi ini kita bisa lihat ketika dibuka ini lubang kuncinya, dan ini terbuat dari besi baja, dan sekeliling daripada di dalamnya juga ini terbuat dari baja, besi baja, sehingga diklaim tahan api seperti itu. Oke, ini yang pertama. Yang kedua adalah versi yang ada kuncinya di samping di sini. Ini adalah kunci kombinasi. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini adalah kunci kombinasi. Oke, untuk kunci kombinasi ini kita bisa setting, dan penampang di halaman pertama itu sama. Di sini adalah besi baja yang memang diklaim untuk tahan api. Kemudian ketika dibuka, nah ini akan sulit kalau misalkan nomor kombinasinya ini tidak sesuai. Oke, kita akan sesuaikan terlebih dahulu. Oke, jadi ketika misalkan sesuai, ini akan terbuka dengan mudah, dan isi di dalamnya juga hampir sama. Ini lebih ke baja, besi baja di dalamnya, sehingga ini tahan api. Oke, dan yang paling penting adalah tadi, seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa kotak penyimpanan booksafe ini bisa berkamuflase. Jadi ini adalah contoh ketika misalkan ditaruh di rak buku, jadi ini terlihat seperti buku-buku yang lain, sehingga orang tidak mengira bahwa di dalamnya memang ada perhiasan atau logam mulia. Ini lebih cocok dikatakan sebagai tempat penyimpanan rahasia. Oke, jadi ini adalah versi Faris. Dan yang kedua adalah versi kamus. Nah, mungkin ada pertanyaan, di mana kita bisa mendapatkan ini? Banyak. Bisa kita dapatkan di S Hardware, bisa didapatkan di DIY, kemudian bisa juga di marketplace, Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Ini tersedia banyak sekali, dan ukurannya juga beraneka ragam. Tidak hanya yang kecil seperti ini, tapi bisa juga untuk yang ukuran besar. Oke, jadi kalau misalkan timbunan atau kebun emasnya sudah banyak, mungkin bukunya perlu yang lebih besar dari ini. Oke, sebelum itu kita akan coba masukkan koleksi saya ke dalam sini. Oke, kalau misalkan ini memerlukan anak kunci ketika membukanya, yang ini lebih simpel. Jadi kita hanya perlu ingat kode kuncinya saja. Ini kode kuncinya saya sudah setting. Di bagian belakang juga ini kita bisa lihat, depan baja, belakang baja. Oke, jadi aman. Oke, ini kita sudah bisa buka. Oke, kemudian cara penggunaannya adalah, nah ini koleksi LM saya. Ini tinggal disimpan di card holder seperti ini agar rapi. Kemudian disimpan di dalam sini, dan kita masukkan seperti ini. Nah, setelah ditutup rapat seperti ini, kita tinggal setting kuncinya. Oke, setelah setting kuncinya, kita buka pun tidak bakalan bisa. Oke, ketika misalkan kuncinya disetting kembali, buka, bisa. Oke, jadi mungkin itu saja review untuk tips aman menyimpan logam mulia di rumah. Oke, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.